Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 7 Juli 2021, terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi rupamu dongamu manang dobomu ugasanna. Jaladang jadi pogomu upani halak pangula. Pola sahat rodi manogut." Demikianlah isi firman Tuhan. Topik, jangan memeras sesamamu manusia. Sedapat mungkin, tolonglah. Jemaat Kristus yang saya kasihi, yang kuat menindas yang lemah, yang berkuasa menekan yang tidak berdaya. Dalam berbagai aspek kehidupan, praktik sewenang-wenang seperti ini terus terjadi, yang membuat kita sedih. Tak sedikit orang Kristen juga melakukannya. Bentuknya bisa bermacam-macam. Atasan yang memperlakukan bawahannya dengan semena-mena, mengutangi orang yang sedang gawat darurat keuangan, tapi dengan bunga yang mencekik. Sudah tahu orang sedang butuh uang, alih-alih ditolong, malah dimanfaatkan sedemikian rupa agar mendapat keuntungan besar dari orang yang sedang dalam kesulitan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, memeras sesama manusia adalah tindakan pidana yang bisa dijerat hukum. Memeras sesama manusia adalah tindakan yang tidak manusiawi dan tidak dikehendaki Tuhan. Sikap seperti ini sudah dilarang dalam hukum keimaman Yahudi. Hukum keimaman tentang keadilan ini sudah berlaku di tengah-tengah orang Israel sejak lama. Rupanya sering terjadi bahwa ada orang yang menahan-nahan upah pekerja harian yang bekerja untuk sehari dan baru dibayarkan kemudian esok atau lusanya. Sehingga dengan demikian nafkahnya tertunda satu hari. Karena mereka yang bekerja harian sangat tergantung pada penghasilannya hari ini. Nas hari ini adalah sapaan bagi kita untuk menjadi sahabat bagi sesama. Banyak sekali terjadi ada orang yang tidak punya hati nurani mempermainkan hak orang lain. Mereka memeras hidup orang lain demi keuntungan dirinya. Mereka bak mengisap darah orang lain demi kelangsungan hidup mereka. Janganlah kita kedapatan memeras sesama manusia, sebab mereka juga berharga di mata Tuhan. Maka apa yang berharga bagi Tuhan, kita juga harus menghargainya. Bukan sebaliknya, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan kadang-kadang begitu berharga bagi kita. Ini tentu semacam kesadaran dari kita bersama untuk memperhatikan sesama. Dalam sebuah catatan Alkitab, orang-orang yang kena tindas dan diperas hidupnya berseru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan pun membalas tindakan kekejian itu bagi para pelakunya. Keluaran 22 ayat 23. Ingatlah saudaraku, apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang lemah, kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Karena itu, hindarilah sikap hidup memeras orang lain, tetapi jadikanlah mereka sahabat bagi kita, dan tolonglah mereka agar kita berkenan kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada sebuah ilustrasi. Suatu ketika ada seorang bocah kecil bernama Sankar. Dia berasal dari keluarga miskin. Suatu hari dia menyeberangi hutan membawa beberapa kayu. Dia melihat seseorang lelaki tua yang sangat lapar. Sankar ingin memberinya beberapa makanan, tetapi dia bahkan tidak memiliki makanan untuk dirinya sendiri. Jadi dia melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia melihat seekor rusa yang sangat haus. Dia ingin memberinya air, tetapi dia juga bahkan tidak memiliki air untuk dirinya sendiri. Jadi dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian dia melihat seorang pria yang ingin membuat perkemahan, tetapi dia tidak memiliki kayu. Sankar menanyakan masalahnya dan memberikan beberapa kayu padanya. Sebagai imbalannya, dia memberinya beberapa makanan dan minuman. Kemudian dia kembali ke lelaki tua itu dan memberinya beberapa makanan dan memberikan air ke rusa itu. Lelaki tua dan rusa itu sangat bahagia. Sankar dengan senang hati melanjutkan perjalanannya. Namun, suatu hari Sankar jatuh dari bukit. Dia kesakitan, tetapi dia tidak bisa bergerak dan tidak ada orang di sana untuk membantunya. Tiba-tiba, lelaki tua yang dia bantu sebelumnya melihatnya. Dia segera datang dan menariknya ke atas bukit. Sankar memiliki banyak luka di kakinya. Rusa yang telah diberi air oleh Sankar itu melihat luka-lukanya dan dengan cepat pergi ke hutan dan membawa beberapa tumbuhan. Setelah beberapa waktu, lukanya tertutup. Semua sangat senang karena mereka dapat saling membantu. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, pesan moral cerita itu adalah jika Anda membantu orang lain, maka mereka juga akan membantu Anda. Dan ingatlah, tindakan tolong-menolong itu sendiri memiliki nilai kemanusiaan yang jauh melebihi harta material apapun. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup kudus dengan melakukan kebaikan kepada sesama kami sesuai dengan karakter Tuhan yang penuh kasih, murah hati, dan belas kasihan. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami, setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.